sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fintech. Fintech itu adalah singkatan dari financial technology atau teknologi dalam layanan keuangan. Intinya adalah teknologi ini berada di lingkup keuangan seperti perbankan, investasi, pinjaman, dan juga pembayaran. P2P lending adalah suatu aplikasi atau platform yang mempertemukan antara si pendana, lender, dan si penerima, borrower. Makanya P2P ini bisa disebut sebagai pinjaman online atau pinjol. Misal kita mau mentransfer uang ke teman kita, biasanya kan kita harus lewat bank kan. Nah, di P2P ini kita bisa mentransfer uang ke teman kita tanpa melalui perantara bank itu. Manfaat yang pertama dari P2P yaitu membuat kita lebih independen, karena kita memiliki akses penuh atas aset kita dan pastinya tidak ada pihak ketiga yang mencampur tangani atas aset kita. Manfaat yang kedua dari P2P yaitu proses lebih cepat dan murah, karena kita bisa bertransaksi kapan saja dan pastinya biayanya lebih murah karena tidak ada sangkut pautnya oleh pihak bank. Manfaat yang ketiga dari P2P yaitu lebih aman. Data dan transaksi kita lebih aman karena kita berhubungan langsung oleh si penerimanya, dan aplikasi ini diawasi oleh OJK. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan financial teknologi yang paling banyak atau paling populer digunakan di kalangan masyarakat, yakni dompet digital. Dompet digital sudah menjadi sebagian kehidupan masyarakat di Indonesia karena menawarkan solusi kemudian transaksi yang praktis tanpa menggunakan uang cash atau uang tunai. Beberapa contoh aplikasi dompet digital yang paling banyak digunakan di Indonesia yakni OVO, GoPay, dan Dana. Dengan adanya dompet digital ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai jenis transaksi, contohnya seperti pembayaran di toko, transfer uang, dan pembayaran layanan secara online. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi dompet digital yang ada di ponselnya, lalu memilih metode pembayaran, dan transaksi akan selesai dengan mudah. Nah, dengan kemudahan dan kecepatan ini menjadi daya tarik mengapa dompet digital menjadi sangat populer digunakan oleh kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat urban yang menginginkan solusi praktis keuangan yang cepat dan mudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi robo-advisor. Nah, robo-advisor ini bisa disebut dengan investasi pelayanan online atau daring. Nah, robo-advisor ini menggunakan algoritma matematika untuk memberikan saran. Jadi, yang saya ambil dari robo-advisor itu adalah contoh investasi pelayanan online. Nah, kenapa saya ambil contoh investasi pelayanan online? Karena sekarang investasi pelayanan online itu sekarang semakin diminati karena berkembangnya digital dan akses internet yang semakin luas. Nah, untuk layanan keuangan ini juga banyak diminati oleh semua orang karena adanya fintech itu mempermudahkan penggunaan melakukan pembayaran secara online yang melalui transfer atau penggunaan aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lainnya. Dampak positif dari fintech. Dampak positif dari fintech yang paling menonjol adalah kecepatan dalam transaksi. Dengan fintech, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Misalkan, di musim hujan seperti sekarang, jika kita ingin melakukan transaksi maupun transfer uang, kita akan kesulitan maupun malas karena hujan. Nah, dengan fintech ini, kita dapat melakukan transaksi uang maupun transfer uang di rumah saja. Biasa sambil rebahan, tinggal membuka HP, membuka m-banking, jika ada saldo, bisa langsung transfer. Set, beres. M-banking tak hanya menyediakan fitur transfer, tetapi beberapa fitur-fitur lain yang sangat berguna seperti pembayaran listrik,
pembelian pulsa maupun paket data. Hal ini dapat mempermudah perdagangan, transaksi uang antar negara, dan mempermudah pembelian barang ataupun jasa dengan cepat. Nomor 2, meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya agar semua masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan layanan keuangan yang memadai, adil, dan terjangkau. Layanan ini mencakup berbagai macam produk seperti pembayaran, tabungan, investasi, maupun asuransi. Misalnya, di daerah terpencil yang mungkin bank tidak tersedia, masyarakat tetap bisa mengakses layanan keuangan seperti menabung, meminjam dengan aplikasi fintech. Nomor 3, biaya yang rendah. Pengurangan biaya terjadi karena teknologi mengotomatiskan banyak proses. Pengurangan biaya juga terjadi karena tidak membayar beberapa biaya operasional seperti pembayaran listrik, pembayaran sewa gedung, maupun membayar pegawai. Fintech juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah keamanan data. Banyak sekali kasus kebocoran data belakangan ini yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebocoran data milik Kominfo. Banyak sekali kejahatan yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan data pribadi seseorang. Salah satunya adalah modus penipuan pinjol, yang biasanya mekanismenya adalah oknum mengirim sejumlah dana ke rekening korban, sehingga oknum menghubungi korban dan memberitahu korban bahwa oknum telah menerima ajuan pinjaman dana dari korban. Padahal korban tidak pernah meminta sebuah pinjaman online dari perusahaan manapun. Sehingga hal ini sangat merugikan bagi korban penipuan tersebut. Dia tidak pernah meminjam apapun, malah disuruh mengembalikan sejumlah dana ke oknum tersebut. Dan setelah ditelusuri ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Nah, bijak-bijaklah bermedsos dan amankan data pribadi Anda. Dan yang kedua adalah regulasi yang kurang. Hal ini mengerucut pada peraturan OJK yang masih abu-abu atau samar-samar, karena OJK hanya mengawasi perusahaan yang terdaftar di pengawasan mereka saja, sehingga masih banyak perusahaan fintech yang beroperasi di luar pengawasan dari mereka, dalam tanda kutip ilegal. Hal ini menyebabkan kebocoran data lagi seperti kasus pertama tadi, pinjol. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini banyak sekali kebanyakan orang menggunakan kris atau mobile banking mereka untuk membayar sesuatu. Hal ini juga memiliki resiko ketika suatu ketika kita sedang berpergian dan HP kita rusak atau tidak bisa digunakan dan kita tidak membawa cash, sehingga kita harus mencari bank terdekat untuk mengambil uang cash tersebut. Kesimpulannya, fintech membawa perubahan yang cukup signifikan di era sekarang ini, apalagi dalam hal layanan keuangan di era sekarang ini. Fintech memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas layanan keuangan di seluruh dunia. Namun terkait tantangan terkait keamanan data dan juga regulasi yang masih harus ditingkatkan agar menjamin layanan pengguna dapat dijalankan dengan aman. Dengan pendekatannya baik, fintech dapat memperluas dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia.